Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Nggak tahu kalian kapan nontonnya. Nah, ini adalah video ketiga lanjutan kita untuk teks proposal dan karya ilmiah. Nah, kita mungkin sudah bahas panjang lebar kemarin tentang bagaimana sih standar atau ruang lingkup karya ilmiah, bagaimana sih tentang ciri atau konten yang bisa kita teliti, terus apa sih tujuan kita buat karya ilmiah gitu ya. Nah, hari ini kita akan lebih lanjut membahas konten kebahasaan. Jadi tidak terlepas seperti pertemuan-pertemuan yang sudah kita lewati juga, kalau di K13 selain struktur atau sistematika, penting bagi kita untuk melihat bagaimana konten bahasa yang ada dalam sebuah teks. Karena memang konten bahasa itu selalulah menggambarkan ciri teks tertentu. Nah, di sini denotasi atau konotasi gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang, kalau dalam karya ilmiah kita wajib menggunakan makna yang denotasi. Kamu bisa buka bukumu halaman 194 ya. Di situ tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Nah, posisinya adalah tangan kiri memang gitu. Tapi kalau kalimat yang denotasi, partai politik yang berlarian kiri dilarang masuk ke Indonesia. Kiri itu berarti ideologi komunis gitu. Jadi kalau kita dalam proses menulis karya ilmiah itu dilarang menggunakan kata-kata yang sifatnya konotasi seperti itu. Terus misalnya malam ini udara terasa panas. Panas ya udah memang suhu gitu kan. Tapi kalau yang konotasinya hatiku panas gitu. Panas itu emosi, jadi nggak boleh kita masukkan hal-hal seperti itu ke dalam karya ilmiah. Nanti misalnya kita bilang hatiku panas, betul-betul diartikan secara denotasi. Nah, itu bahayanya. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat, coba kita spesifikasikan mana yang deno, mana yang kono. Misalnya rencana paman akan membuka bengkel, berarti ini denotasi. Kamu baru sampai ke kampung halaman pukul 11 malam. Kampung halaman itu adalah konotasi. Karena di situ bukan maksudnya kampung kita, tapi tempat asal. Bisa aja Jakarta kampung halaman ya. Jakarta itu kan kota gitu. Tapi yang dimaksud kampung halaman itu adalah tempat asal. Pada malam hari, keadaan di kampung nenek sangat sunyi. Oke, berarti malam di sini betul-betul bermakna denotasi. Halaman 195 ya. Terus tanjakan ini telah memakan 2 korban dalam perayaan ulang tahun kemarin. Memakan. Bisa nggak tanjakan memakan 2 korban? Kan nggak bisa. Itu berarti majas personifikasi. Artinya menggunakan makna denotasi. Terus yang E, di ujung jalan tersebut terdapat sebuah pos polisi. Di ujung. Di ujung, berarti kan memang diartikan pada sudut jalan, berarti denotasi. Terus tabrakan, keadaan sangat mencekam setelah peristiwa tabrakan, itu betul-betul tabrakan dalam arti yang sebenarnya. Semua ruangan keadaan gelap kecuali ruang tengah, itu berarti denotasi. Jadi biasakan membedakan mana yang deno, mana yang konotasi. Kasus mencuri sandal. Oke, ini jenis karya ilmiah sepertinya. Nah, ini ada sebuah teks. Kita baca sama-sama. Dia nanya, benar nggak teks ini sebenarnya karya ilmiah? Gitu ya. Coba kita baca sama-sama. Halaman 196. Oke, judulnya kasus mencuri sandal. Seorang remaja berinisial AAL, gara-gara mencuri sandal ia harus dimeja hijaukan. Kemudian divonis bersalah. Di meja hijau berarti di sidang gitu ya kan. Masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum sudah keterlaluan.
berlaku sistem tebang pilih. Kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan, sementara masih banyak kejahatan serius dipandang sebelah mata. Koruptor yang menggasak uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah dibiarkan melenggang bebas tidak diotak-atik tanpa disentuh hukum. Polisi dan jaksa disibukkan oleh kasus sepele seakan-akan tidak ada kasus lain yang lebih urgen. Kasus pencurian sandal butut dan uang yang hanya 1.000 sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Lokasinya, kalau segala kenakaran remaja itu diperkarakan, penjara akan penuh dengan manusia-manusia belia. Jadi sebenarnya dididik bukan dipenjarakan gitu ya. Bisa jadi nanti semacam kasus nyolong permen kena penjara, menghilangkan buku perpustakaan di penjara, mematahkan pagar bambu di kelurahan didakwa, menginjak sepatu tentara di sidang gitu ya. Padahal itu masalah-masalah yang sepele. Cara kerja mereka seperti dipandang tidak punya arti. Cara kerja mereka dipandang seperti tidak punya arti. Kalimat apa tuh? Kalimat opini ya. Apapun bagi kepentingan negara dan rakyat secara luas, perlakuan itu hanya memenuhi syahwat dan arogansi para penguasa. Padahal, keberadaan aparat penegak hukum adalah untuk menjadikan negara dan rakyatnya memproses rasa aman dan sejahtera. Jadi, sementara itu, keamanan kesejahteraan di mana-mana sedang dikuasai oleh mafia-mafia para koruptor. Hampir setiap waktu masyarakat mengeluhkan fasilitas umum yang rusak, pelayanan publik yang tidak profesional, dan syarat pungli serta sistem peradilan yang memihak hanya pada orang-orang yang kuat. Contoh misalnya buat KTP aja, kalau nggak keluar ya kan, beberapa RP dia jadi lama gitu. Nah misalnya seperti itu contoh, itu berarti maksudnya sistem tebang pilih itu seperti itu. Jadi dia nanya teks ini berupa karya ilmiah atau bukan, kalau dari ciri-cirinya. Tapi kalau kita analisis sebenarnya dari awal aja udah nampak ini bukan karya ilmiah gitu. Kalau karya ilmiah kan tadi satu, tidak boleh menggunakan kata-kata yang bermakna idiom atau konotasi. Misalnya seperti ini, di meja hijaukan. Ini kan idiom. Terus kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan. Itu kan opini, pendapat. Terus cara kerja mereka yang dipandang tidak punya arti apapun, itu kan juga pendapat. Gitu kan. Pendapat siapa gitu yang ecek-ecek gitu kan. Nah itu berarti bukan karya ilmiah. Karena biasanya karya ilmiah itu jarang sekali mengandung opini kecuali pada bagian hipotesis. Lalu dia tidak pernah menggunakan kata-kata yang sifatnya non baku atau slang. Di sini ada kata kan menghilangkan buku atau nyolong permen. Nyolong itu kan nggak baku. Jadi kalau misalnya karya ilmiah itu tidak dibenarkan pakai kata-kata yang seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hasil analisis, ini bukan karya ilmiah. Karena kalau karya ilmiah pasti hal-hal seperti bahasa tidak baku, idiom, opini itu sangat minim, bahkan tidak ada. Di sini juga dilanjutkan ya, persoalan-persoalan itulah yang seharusnya menjadi perkara utama aparat penegak hukum. Hal ini karena negara telah mengeluarkan dana sangat besar untuk belanja berbagai sarana dan fasilitas umum, menggaji jutaan pegawai, namun kinerja mereka sangat jauh dari harapan. Harapan rakyat, keberadaan para pengadil itu bukan untuk mengurus perkara yang ecek-ecek. Mencuri tetap merupakan perbuatan salah. Akan tetapi, mereka harus memiliki prioritas dan nurani. Kasus-kasus berkelas kakap semestinya menjadi sasaran utama. Korupsi besaran diindikasikan hampir terjadi di setiap instansi. Itu pun ketika sampai di meja pengadilan banyak yang lolos. Gitu ya. Makanya sampai ada kayak jargon gitu kan. Kalau nyuri jangan sedikit-sedikit, sekalian aja banyak gitu. Karena ya memang faktanya gitu di lapangan kayak korupsi itu akhirnya jadi malah lebih nyaman gitu daripada yang cuma nyuri coklat gitu mungkin atau nyuri sandal gitu. Padahal kadang-kadang nyuri coklatnya karena dia lapar bisa aja gitu kan. Aparat penegak hukum berani terhadap kasus sandal jepit orang-orang miskin yang papa. Namun loyo ketika berhadapan dengan perkara para penguasa, orang-orang kaya dan berpengaruh. Dalam perhitungan ilmu ekonomi, apa yang mereka perbuat jauh dari harapan, bisa break even point. Antara pemasukan dengan pengeluaran masih sangat timpang, rakyat akhirnya tekor. Jadi bayar pajak, tapi hasil pajaknya nggak tahu kemana gitu kan. Mereka dilingkupi dengan biaya yang modal besar, tapi tidak ada kinerjanya gitu. Jadi
membicarakan pejabat kelas kakap itu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan lepas. Tapi kalau misalnya yang nyuri sandal berbulan-bulan gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau kita lihat dari segi kajian teksnya, apalagi di sini ada opini ekokasih katanya kan, itu berarti adalah non karya ilmiah. Karena kalau karya ilmiah biasanya tidak pernah menganut asas-asas penilaian, karena penilaian itu tergolong ke dalam opini, masalah baik buruk sesuatu. Oke, sepertinya kita udah bisa jelas ya mana yang karya ilmiah atau yang bukan karya ilmiah gitu ya. Terus mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Nanti terakhir sebenarnya kalian akan disuruh menulis karya ilmiah, tapi kita lihat dulu nanti hasil analisis kalian tentang berbagai komponen karya ilmiah. Jadi nanti coba di rumah selain baca di buku, cari-carilah di internet contoh karya ilmiah yang bagus. Biasanya buatan UPI, UNY itu bagus karya ilmiahnya. Oke, coba dibaca sekali-sekali, ditelaah. Kira-kira mana sih di situ yang merupakan bagian pendahuluan, mana yang latar belakang, mana yang landasan teori gitu kan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Pertama, untuk menulis karya ilmiah yang baik, harus menentukan topik dulu. Karena topik itu penting untuk memberikan batasan pada penelitian kita. Jadi kita pasti itu nggak bisa meneliti semua, ada keterbatasan. Dan karya ilmiah yang baik biasanya merangsang orang untuk melakukan penelitian yang lain. Misalnya pengaruh air terhadap tumbuhan. Tiba-tiba karena saya baca karya ilmiah itu, saya kepingin tahu apa pengaruh cahaya bagi tumbuhan. Jadi ketika kita baca itu, kita termotivasi untuk melakukan penelitian yang lain di bidang yang sama. Itu contoh karya ilmiah yang bagus. Terus menarik perhatian, dikuasai, dan aktual, serta ruang lingkupnya itu terbatas. Jadi jangan terlalu luas kalau kamu meneliti tentang kebersihan apa dulu nih gitu kan. Karena kalau misalnya itu tadi, kalau terlalu luas nanti dia jadi break even point tadi, jadi nggak fokus gitu. Padahal kan setiap bidang ilmu itu punya life path-nya masing-masing gitu, punya bidang kajiannya masing-masing, punya standarnya masing-masing gitu. Jadi nggak boleh terlalu luas karena nanti bidang cakupannya jadi nggak fokus. Terus di sini ada peranan pemuda. Ini contoh struktur karya ilmiah sih sebenarnya. Terus pembahasannya, tapi ini masih konteks yang sangat sederhana. Biasanya kalau udah tingkat SMA, dia karya ilmiah yang tipe 5 bab. Kalau mungkin kamu sudah pernah ikut lomba karya ilmiah, kamu tahu tuh biasanya karya ilmiah yang dilombakan di tingkat provinsi, dia sekitar 5 bab. 5 bab itu dengan acuan 1 pendahuluan, 2 landasan teori, 3 metode, 4 hasil, 5 simpulan. Itu biasanya. Oke. Terus kita penting mengumpulkan bahan, karena bahan yang benar dan relevan serta dipercaya sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah karya ilmiah. Apalagi kalau kita observasi atau angket atau wawancaranya itu langsung ke native speakernya gitu, langsung ke orang yang asli gitu. Kamu meneliti misalnya tentang orang Batak makan orang, terus kamu pergi ke Rantau Perapat, ke Sialagan, kamu tanya ketua sukunya gitu, itu pasti lebih autentik gitu hasil penelitiannya, kebanding kamu cuma baca-baca di Google. Karena namanya Google itu kan punya keterbatasan, nggak semua yang disampaikan dia juga benar gitu kan. Terus pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Jadi kerangka itu penting, tapi yang paling penting sebenarnya adalah judul. Banyak judul yang bagus mengantarkan pada kerangka yang bagus. Tapi kalau judulnya sudah berantakan, biasanya kerangkanya itu pasti juga berantakan gitu. Karena judul itu kan sebenarnya menggambarkan bagaimana konsep berpikir yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut gitu. Kalau judulnya sudah aneh atau tidak relevan, pasti hasilnya itu juga aneh atau tidak relevan juga. Tapi kalau ada judul yang bagus, hasilnya nggak bagus, bisa jadi dia nggak paham. Tapi kalau judulnya nggak bagus, hasilnya bagus gitu, bisa jadi itu plagiat gitu.
Karena biasanya itu sejalan, judul yang bagus hasilnya bagus, isinya juga bagus. Judul yang tidak bagus biasanya juga hasilnya tidak bagus. Kalau judulnya tidak bagus hasilnya bagus, nah mungkin saja dia copy paste punya orang gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambaran untuk karya ilmiah. Terus karya ilmiah itu dari segi kebahasaan itu harus melihat struktur, lalu keefektifan sebuah kalimat. Efektif ini luas sekali ya kajiannya. Sebuah kalimat dalam karya ilmiah biasanya harus pakai kalimat pasif. Kenapa? Karena pasif itu mengarahkan kita pada konteks berpikir yang objektif. Tapi kalau udah aktif itu kan biasanya dia lebih subjektif. Misalnya saya melakukan penelitian yang saya rasa masih belum optimal, itu kan subjektif sekali. Rasa dia belum optimal, rasa orang mungkin udah optimal kali gitu kan. Gitu. Jadi tidak boleh karya ilmiah itu ada pendapat-pendapat pribadi seperti itu. Terus sifatnya harus baku gitu. Sebuah kalimat yang benar harus minimal punya subjek dan predikat. Tidak ambigu gitu. Jadi jangan pakai kalimat-kalimat yang menimbulkan makna ganda. Misalnya kamu bilang, lukisan R.A. Kartini itu indah. Orang berpikiran ganda itu. Ini lukisannya gambar Kartini atau Kartini yang melukis gitu ya. Gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Terus logis. Misalnya pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Itu kan kalimatnya nggak logis. Yang berhasil itu siapa? Polisinya kan. Kalau pencuri berhasil ditangkap polisi, mana ada pencuri yang berhasil ketangkap? Pencuri yang ketangkap itu adalah pencuri yang gagal, gitu kan. Itu contoh kalimat yang tak logis. Terus dia tidak hiperkorek. Misalnya ada kalimat, dia sangat cantik sekali. Udah sangat sekali lagi, lebay gitu kan. Jadi usahakan gunakan kalimat itu seperlunya aja gitu. Misalnya, Ustadz, saya mau naik ke atas. Ya naik udah pasti ke atas lah. Emangnya ada naik ke bawah? Atau turun ke atas gitu kan. Nah itu kalimat-kalimat yang tidak efektif. Terus tidak kontaminasi. Kontaminasi itu banyak ya. Kontaminasi asing contohnya. Kalau kata tanya diletakkan di tengah kalimat, dalam bahasa Indonesia itu salah. Tapi dalam bahasa Inggris benar pula, makanya itu disebut sebagai kontaminasi asing. Misalnya gini, tempat di mana ia tinggal itu adalah tempat yang bagus. Kalau di mana itu kan kata tanya. Nggak boleh kita letakkan di tengah. Dalam bahasa Indonesia kata tanya wajib di awal. Beda sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dia what, when, who, which, where itu bisa menjadi yang. Misalnya the person who helped me yesterday is good person. Who-nya itu kan sebagai yang. Atau the pencil which I have yesterday is good pencil. Which-nya itu kan sebagai yang, bukan lagi kata tanya. Makanya jangan disama-samakan. Kalau kamu gunakan kata tanya pada bahasa Inggris di tengah, oke, kata guru bahasa Inggrisnya pasti benar karena dia bisa berubah jadi yang. Tapi kalau kamu tanya saya, gunakan kata tanya di tengah kalimat, pasti saya bilang salah. Karena memang dalam bahasa Indonesia, kata tanya itu wajib di awal. Kalau kamu letakkan di tengah ya berarti itu salah. Gitu, kurang lebih seperti itu. Terus lagi kalau misalnya, kan sering orang bilang gini kan, itu adalah pulpen. Itu nggak boleh ya, itu kontaminasi bahasa asing juga. Karena kalau dalam bahasa Inggris nggak ada verb, berlaku to be, it is a pen, it is a chair. Dalam bahasa Indonesia, nggak ada namanya to be, jadi nggak usah ditambah-tambahi adalah, ialah gitu. Itu adalah kursi, lebay gitu kalau saya rasa. Langsung aja, itu kursi, itu pulpen gitu, to the point aja. Jadi adalah, ialah, kalau dalam bahasa Indonesia, itu dipakai ketika kita mau mendefinisikan sesuatu. Tapi kalau nggak usah dipakai. Jadi, usahakan kalimat itu seringkas mungkin. Karena kali ilmiah itu kalau terlalu panjang, orang juga bosan bacanya. Terus ada beberapa jenis karya ilmiah, ya. Jadi jenis-jenisnya itu yang paling sederhana, yang kalian kenal sekarang lah, seperti paper atau karya tulis. Misalnya buat makalah kata ustadz atau ustazahnya gitu kan, atau buat kajian tentang clipping masalah nanam kacang hijau, itu juga tergolong karya ilmiah sih sebenarnya.
walaupun dia paper sederhana, paper mini gitu ya. Terus ada karya ilmiah pada tingkat yang lebih tinggi, namanya praskripsi. Praskripsi ini adalah karya ilmiah yang disyaratkan pada mahasiswa jenjang D3, D1 kayak STAN IPDN, STIS, BMKG itu biasanya kan sekolah kedinasan tuh jenjangnya jarang sampai D4. Biasanya mereka paling tinggi D3, D2, D1 gitu kan. Mereka tuh ada tugas akhirnya namanya praskripsi. Praskripsi ini setahu saya dia tidak sampai mengkaji pengaruh variabel. Dia cuma masalah aplikasi aja gitu. Tapi kalau skripsi itu dia sampai pada tahap mengkaji variabel, hubungannya apa, terus analisis korelasinya bagaimana gitu. Jadi kalau kamu nanti S1, ya udah kamu kaji antara A dengan B, hubungan C dengan D, itu skripsi. Kamu laporkanlah. Terus kalau di S2 pada tingkat yang lebih lanjut namanya tesis. Kalau tesis ini dia sudah sampai pada tahap membenarkan teori atau memperbaiki teori. Jadi ada teori-teori di lapangan, kita perbaiki gitu, yang salah kita perbaiki. Kalau misalnya tadi skripsi kan cuma melaporkan hasil penelitian. Kalau tesis selain melaporkan dia juga memperbaiki teori yang sudah ada. Makanya S2 itu gelarnya master atau magister. Master dia udah bisa memperbaiki teori gitu. Kalau disertasi S3 itu di atasnya lagi dia sudah menciptakan teori baru. Makanya orang-orang S3 itu setahun lagi penelitian, kalau dia linear bisa jadi profesor. Karena dia sudah menciptakan satu bidang pemikiran baru, dan hasil pemikiran ini bisa kita pakai untuk landasan teori di S1 gitu. Karena saking kuatnya lah dia. Jadi yang dikatakan disertasi itu memang prosesnya panjang, karena banyak pihak yang harus menyetujui kita, harus penelitian kita dipost di jurnal internasional. Karena memang teori nanti yang dihasilkan itu bisa digunakan oleh banyak pihak di banyak jenjang gitu. Itu beda disertasi ya. Jadi makin tinggi tingkat karya ilmiahnya makin sulit, tapi hasilnya semakin bonafit dan bisa digunakan. Terus ada jenis karya ilmiah itu penelitian yang sifatnya seminar atau yang sudah fix jadi hasil seperti skripsi tadi. Kalau seminar tuh dia masih sampai bab 3. Masih sekedar pengajuan proposal lah gitu ya. Tapi kalau dia sudah naskah fix, berarti dia sudah karya ilmiah komplit. Ada yang berupa laporan hasil penelitian aja. Misalnya kalau kamu nanti di tingkat-tingkat semester 1, 2 misalnya sudah kuliah, dia ada tuh nanti sekedar penelitian mata kuliah tertentu yang sifatnya nggak gitu kompleks lah, sederhana. Tapi kita lakukan secara valid dan reliable juga gitu. Misalnya gimana sih cara anak-anak TK belajar baca, gimana sih cara mereka mengenal huruf gitu-gitu. Nah itu dia masih tergolong laporan penelitian yang sederhana. Terus ada jurnal penelitian. Kalau ini dia sudah seperti karya ilmiah yang baku, cuma bentuknya itu lebih ringkas. Jadi dia biasanya pakai abstrak. Abstraknya itu sudah menggambarkan isi. Karena ada gambaran tujuan, manfaat, masalah, hasil, dan solusi dari variabel yang ia bahas. Jadi jurnal itu sifatnya tipis tapi padat gitu. Makanya hasil-hasil penelitian di jurnal itu kadang-kadang bisa kita pakai untuk buat karya ilmiah. Terus secara tahapan penulisan karya ilmiah itu dimulai dari tahap pra penulisan. Pra penulisan itu ya dari itu tadilah, dari menemukan masalah itu gitu. Jadi masih kayak kita mengkaji-kaji dulu, terus lihat-lihat dulu, terus cocok baru dibungkus gitu ya kan. Misalnya ada masalah-masalah di lapangan seperti pelajar yang merokok gitu kan. Itu pra penulisan, masih tahap pengamatan. Kalau udah nulis kita udah pakai bahan tuh. Udah ada sampel yang kita ancang-ancang, udah ada data-datanya, udah ada landasan-landasan teorinya, itu penulisan. Lalu tahap perbaikan atau editing. Jadi setelah selesai pun karya ilmiah itu pasti banyak aja tuh yang salah. Jadi harus diedit lagi sampai membentuk tahap yang paling mendekati tahap baku sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah.
nasional maupun internasional. Karena ada nanti tuh yang karya ilmiah itu daftar pustakanya nggak pas dengan kutipannya, terus nggak sesuai gitu penulisan daftar pustaka dengan hasil perolehan landasan teorinya. Makanya itu penting sih sebenarnya. Ada tahap-tahap inkubasi dalam proses kita menulis. Jadi diam mengamati dalam proses menulis itu adalah tahap yang wajar sebenarnya. Justru aneh kalau orang tiba-tiba nulis gitu mengalir aja. Jangan-jangan dia mengalir itu mengarang bebas gitu. Tapi kalau karya ilmiah itu memang harus step by stepnya tuh kelihatan gitu. Terus tahap iluminasi. Iluminasi itu tahap insight. Ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih dekat gitu, lebih apa ya, close gitu, kalau kita bilangnya lebih closer pada objek yang kita teliti, baik itu hewan, baik itu manusia. Terus tahap akhir yaitu verifikasi. Jadi setelah kita sudah yakin sekali ini benar, yakin hasil penelitian itu sudah memadai dengan landasan teorinya, baru kita verifikasi. Verifikasi itu adalah memeriksa kembali isi tulisan, memeriksa kembali landasan berpikirnya, memeriksa kembali apakah pola pengembangan statistiknya sudah benar. Karena kan karya ilmiah itu kalau pada tahap yang lebih kompleks pakai perhitungan. Mau bahasa Indonesia pun ada statistiknya gitu kan, pakai rumus-rumus matematika juga gitu. Jadi harus kajiannya benar gitu. Salah rumus statistik, salah juga nanti kita mengidentifikasi hasil penelitiannya. Tapi sekarang kan udah canggih ya, udah pakai SPSS. Jadi anak SMA pun sekarang saya perhatikan sudah bisa sih menggunakan rumus statistik karena pakai aplikasi. Kalau dulu kan masih manual gitu ya. Jadi memang harus pertimbangannya tuh matang gitu. Jangan sampai salah rumus salah juga hasil penelitiannya gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya yang harus kita pertimbangkan dalam menuliskan karya ilmiah. Kalau masalah struktur sih step by step ya. Nanti salah satu masalah ujian praktek saya suruh buat karya ilmiah, tapi step by step. Misalnya bab 1 dulu, terus nanti bab 2 gitu, baru bab 3, seterusnya seperti itu. Jadi nggak langsung to the point saya buat satu, tapi buat dulu judul misalnya, terus latar belakang. Besoknya lagi nanti buat identifikasi masalah, buat rumusan. Minggu depannya lagi mungkin coba cari landasan teori yang mendukung. Terus coba buat penelitian sederhana, misalnya wawancarai temanmu aja via WhatsApp kan bisa, gitu kan. Terus buat penelitian sederhana, misalnya di rumah nanam kacang hijau, atau buat penelitian sederhana tentang pembelajaran daring. Misalnya adikmu di sekolah belajar daring, ya udah tanya-tanyanya sama dia gimana yang dia rasakan, belajar jadi peneliti yang yang masih pemula lah, tapi kan nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu tahapan dalam proses karya ilmiah ini gitu. Karena memang menulis karya ilmiah ini harus stepnya itu jelas, dipahami gitu. Jadi nggak bisa langsung plek jadi satu langsung bagus, pasti panjang gitu. Apalagi kalau kamu yang tipe yang suka nulis, kamu pasti sudah paham kalau menulis karya ilmiah itu waktunya nggak bisa sebentar, penelitiannya juga nggak bisa sembarangan, landasan teorinya juga harus baku. Oke, ini saya simpulkan aja karena waktunya sudah mau habis. Oke, intinya sebelum menemukan karya ilmiah atau membuat karya ilmiah, pastikan kamu sudah membaca beberapa teori yang berkaitan dengan struktur baku masalah yang kamu bahas. Yang kedua, jangan pernah mengambil pendapat pribadi seseorang yang belum terbukti benar, atau berita-berita yang belum tentu benar atau salahnya. Yang ketiga, ambillah sebuah data dari perusahaan-perusahaan yang memang bonafit untuk diakui, misalnya Badan Statistik Nasional, Perpustakaan Nasional, rumah sakit negeri, atau universitas negeri yang memang keberadaan dan eksistensinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu agar menghindari plagiat, usahakan mengutip karya ilmiah itu dengan cara yang tepat. Kalau dia masih kutipan pendek, 3-5 baris, berarti itu kutipan langsung pendek. Itu dia berarti bulat-bulat dikutip. Kalau kutipan langsung panjang, berarti itu sudah tidak ori lagi. Sudah kita simpulkan, biasanya cirinya dia nggak pakai tanda kutip.
Jadi tips dan triknya seperti ini. Kalau kamu mau mengutip ulang kutipan orang lain di buku tertentu, carilah kutipan yang pakai tanda kutip. Baru kamu ambil daftar pustakanya. Tapi kalau udah nggak pakai tanda kutip lagi, itu jangan kamu kutip, karena itu udah simpulan dari si penulis. Gitu. Jadi tips dari saya, kalau buat karya ilmiah, mau cari kutipan, carilah kutipan yang ada tanda kutipnya atau tanda petik duanya. Tapi kalau yang tidak ada tanda petik duanya, sekalipun ada tahun dan halaman buku, usahakan jangan gunakan karena itu sudah tidak ori atau tidak asli lagi atau hasil simpulan. Kalau kamu kutip ulang, kamu bisa terkena hukum plagiat juga sih sepertinya, karena itu sudah bagian dari karya cipta seseorang. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video yang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan di WA di Japri atau di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.